Assalamualaikum Sobat Sadis, kembali lagi dengan Bang Ik. Oke, pada video kali ini kita masih akan membahas materi turunan, yaitu sifat perkalian dan sifat pembagian. Oke, jika terdapat perkalian, berarti fx sama dengan ux dikali dengan vx, atau fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua. Nah, ini akan menghasilkan si f aksennya, itu f aksen x sama dengan U aksen X dikali dengan Vx, kemudian dijumlahkan dengan si Ux dikali dengan V aksen X. Atau turunan dari mereka masing-masing dikalikan dengan fungsi awalnya. Oke? Oke, jika ada fungsinya Y sama dengan X kuadrat dikali dengan X kuadrat tambah X. Nah, di sini berarti si X kuadrat sebagai U, X kuadrat tambah 2 sebagai si V-nya. Terlebih dahulu kita cari dulu turunan mereka. Oke, berarti U sama dengan X kuadrat, maka U aksennya itu hasilnya 2X. Kemudian, kalau untuk si V-nya itu X kuadrat tambah X, maka V aksen menghasilkan 2X tambah 1. Oke, kita balik lagi ke rumus awalnya. Berarti di sini akan menghasilkan Y aksen sama dengan, nah, U aksennya apa? 2X dikali dengan V, fungsi awalnya itu X kuadrat tambah X, kemudian ditambah dengan fungsi si U yang awal itu X kuadrat, dikalikan dengan V aksennya, 2X tambah 1. Nah, ini seperti biasa, kita main lagi dengan si aljabar, kalikan satu-satu ke dalamnya. Oke, 2X dikali X kuadrat itu hasilnya 2X pangkat 3, kemudian 2X dikali X hasilnya 2X kuadrat, dan X kuadrat kali 2X hasilnya 2X pangkat 3, dan terakhir itu X kuadrat. Oke, kita lihat yang sama. Di sini ada X pangkat 3, di sini juga ada X pangkat 3. Kemudian ada lagi, ini X kuadrat dengan X kuadrat. Tapi kan kita ingat lagi sifat dari penjumlahan dan pengurangan si aljabar, apa syaratnya? Sukunya harus sama. Berarti bisa kita buat 2 tambah 2 itu 4, X pangkat 3-nya tetap, kemudian 2 tambah 1 hasilnya 3X kuadrat. Inilah hasil dari Y aksennya. Oke, yang ketiga itu ada yang pembagian. Kalau ada Fx sama dengan Ux diper dengan Vx. Nah, oke, F aksennya itu sama seperti perkalian tadi, cuman perbedaannya ada di tandanya. Nah, kemudian nanti karena ini bagi juga harus dibagikan. Oke, ini hasilnya itu U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X, oke, dibagi dengan fungsi awal dari si Vx yang dikuadratkan. Y sama dengan 2X diper 5X tambah 2. Nah, ini berarti sebagai si U-nya, ini sebagai si V-nya. Kita cari dulu turunan dari mereka masing-masing. Nanti U-nya 2X, maka U aksennya itu menghasilkan 2. Kemudian kalau V-nya itu 5X tambah 2, maka V aksennya itu 5. Turunan dari 2 udah jelas sih, si 0. Oke, kita balik ke rumus awalnya. Berarti jadinya Y aksen sama dengan U aksennya itu 2 dikali dengan V, 5X tambah 2, kemudian dikurang U-nya 2X dikali 5. Oke, diper dengan 5X tambah 2. Dikuadratkan, jangan lupa. Oke, jika nanti soalnya itu choice, yang bagian bawah atau si penyebut jangan buru-buru kalian selesaikan atau kalian jabarkan. Biarkan dulu dia kuadrat. Nah, kita balik lagi ke opsi. Kalau emang kuadrat, arti yang perlu kita selesaikan itu cuman yang di atas. Tapi kalau emang bukan kuadrat, arti kita harus selesaikan juga yang bagian bawahnya. Oke, berarti hasilnya ini Y sama dengan 10X ditambah 4 dikurang 10X diper dengan 5X tambah 2 dikuadratkan. Oke, kita lihat yang bagian atasnya.
Nah, di sini kan ada 10X dan 10X, tetapi tandanya berlainan. 1 plus, 1 min. Kalau tandanya berlainan, langsung aja ini hasilnya 0, atau kita langsung coret aja dia. Maka hasil Y aksen kita itu 4 per 5X tambah 2 dikuadratkan. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa soal perkalian dan pembagian pada turunan. Yang pertama, kita lihat jika fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 12x dikali dengan x tambah 2, dan f aksen x adalah turunan pertama dari fx, maka f aksen x adalah, di sini kita punya dua fungsi kan. Yang pertama itu ada fungsi u, yaitu 4x kuadrat dikurang 12x, kemudian ada fungsi v-nya, yaitu x tambah 2. Nah, terlebih dahulu kita cari dulu turunan masing-masingnya. Berarti untuk U aksen, turunan dari 4x kuadrat, 2 turun ke bawah, berarti 4 kali 2, itu 8x pangkat 1. Kemudian dikurang dengan turunan dari 12x. Ya udah, tinggal angkanya saja. Berarti U aksennya sama dengan 8x kurang 12. Kemudian, untuk si V-nya, turunannya yaitu V aksen sama dengan, turunan dari X. Nah, kebetulan di sini kan nggak ada angka nih. Ingat, dalam aljabar, kalau dia tanpa angka atau tanpa koefisien, artinya koefisiennya bernilai 1, maka turunan dari X yaitu 1, dan turunan dari 2 yaitu 0. Oke, kita balik ke rumus si V aksen untuk perkalian. Yaitu V aksen X sama dengan U aksen X dikali dengan Vx ditambah dengan Ux dikali dengan V aksen X. U aksennya yaitu 8X dikurang 12, kemudian V-nya yaitu X tambah 2, kemudian ditambah dengan Ux-nya 4X kuadrat dikurang 12X, V aksennya yaitu 1. Oke, kita kalikan satu-satu ke dalam. 8x kali x, kemudian 8x kali 2, kemudian min 12 kali x, min 12 kali 2. Oke, 8x dikali x, yaitu 8x kuadrat. Kemudian 8x kali 2, 8 kali 2 itu 16, berarti jadinya 16x. Kemudian min 12 dikali x, berarti min 12x. Kemudian min 12 dikali 2, yaitu minus 24. Nah, yang sebelah kanannya 4x kuadrat dikurang 12x dikali 1. Ingat, kalau dikali 1 hasilnya tetap berapapun itu. Berarti hasilnya itu 4x kuadrat dikurang 12x. Oke, kita lihat yang sama atau suku yang sejenis. Ini ada 8x kuadrat dengan 4x kuadrat. Kemudian ada lagi 16x, 12x, dan minus 12x. Oke, yang terakhir itu ada si 24, dia sendiri. Oke, kita lihat yang x kuadrat. 8 ditambah 4. 8 tambah 4 itu 12. Berarti 12x pangkat 2. Kemudian 16x kurang 12x dikurang 12x lagi. Oke, 16 kurang 12. 16 kurang 12 itu 4. 4 dikurang 12. Oke, kita punya uang 4, kemudian hutangnya 12. Siapa banyak hutang dengan uang kita? Oke, lebih banyak hutang. Kalau lebih banyak hutang, jawaban kita minus. Oke, 12 dikurang 4. Nanti hasilnya 8x. Oke, yang terakhir, minus 24. Berarti jawaban kita yang mana nih? Oke, jawabannya ada di opsi yang C. Oke, kita lihat untuk soal selanjutnya itu pembagian. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x dibagi dengan x kuadrat ditambah 1. Oke, terlebih dahulu kita tentuin U sama V-nya. Berarti di sini U-nya itu si X, kemudian V-nya itu si X kuadrat ditambah dengan 1. Oke, turunan dari U. Turunan dari X apa? Turunan dari X itu 1. Kemudian turunan dari si V-nya. Oke, X kuadrat turunannya itu 2X. Kemudian ditambah 1. Satunya turunan itu 0. Berarti kita sisanya 2X saja. Oke, kita kembali lagi ke rumus untuk pembagian, yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikali dengan vx dikurang ux dikali v aksen x, kemudian dibagi dengan vx yang dikuadratkan. Oke, turunan dari u. Turunan dari u itu 1, kemudian dikali dengan vx-nya, x kuadrat ditambah 1, kemudian dikurang ux-nya itu x, kemudian v aksennya itu 2,
2x dibagi dengan fungsi awal si V yaitu x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Oke, kita kalikan 1 dikali x kuadrat tambah 1. Itu hasilnya tetap x kuadrat ditambah 1 dikurang x dikali 2x, yaitu 2x kuadrat. Dibagi dengan x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Oke, hasil akhirnya. Oke, x dikurang 2x kuadrat. Hasilnya berapa? Oke, 1 dikurang 2. Minus x kuadrat di sisanya kan? Karena 1 kurang 2 itu minus 1. Oke, kalau ada 1 dalam aljabar kita abaikan saja. Oke, kemudian 1 kan nggak ada kawan. Nanti tetap kita tulis di 1. Berarti 1 kurang x kuadrat. Oke, diper dengan x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Oke, untuk yang ini jawaban itu atau opsinya itu yang D. Demikian untuk video perkalian dan pembagian turunan fungsi aljabar. Next, kita akan lanjut dengan sifat yang terakhir di bagian yang ketiga.